Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kepada seluruh para thalabah, para pemirsa dan pada umumnya seluruh umat kaum muslimin dan muslimat, pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur atas rahmat, hidayah wal inayah dari Allah yang begitu besar kepada kita, sehingga kita dapat berjumpa, sehingga binatang yang sangat buas pun sampai bisa menyayangi, sampai bisa mencintai anak-anak dan keturunannya, sebab dirahmati oleh Allah. Mereka tidak sampai saling makan-memakan walaupun mereka digolongkan binatang buas, walaupun dalam keadaan lapar sekalipun. Nah, inilah rahmat Allah yang luar biasa, apalagi kepada manusia yang diberi akal serta pikiran. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan salawat ini pun akan terus mengalir kepada seluruh para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta kepada seluruh zuriat dan pengikut beliau sampai ke akhir zaman. Baiklah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, marilah terus kita bertafakur dan mentelaah masih di dalam tema dan hal yang sama, yaitu selalu ingin mencari atau mengkaji atau mengenal diri kita yang sebenarnya. Ada apa sebenarnya dengan diri kita ini? Ada orang-orang yang terkadang sibuk membahas tentang ruh, tentang dirinya, tetapi versinya entah berantah, entah kemana, nggak tahu tujuannya. Tujuannya mengkaji tentang ruh, mengkaji tentang diri untuk semakin mengetahui asal kejadian ini, itu, dan lain sebagainya, dengan berbagai macam dalih dan dalil. Ya, entah apa sebenarnya yang ditujunya, nggak tahu juga. Tapi sebenarnya sekarang kita ingin mengkaji tentang diri kita, ingin mengenali tentang diri kita. Ini tidak lain dan tidak bukan, hanya semata-mata ingin melihat bahwa sesungguhnya mengenal diri itu adalah sebuah sosok ilmu yang diturunkan oleh Allah, yang Allah kabarkan melalui Al-Quran, melalui dalil-dalil Al-Quran, serta hadis-hadis Rasulullah yang mengkabarkan tentang ilmu. Nah, ilmu itu yang jelas di sini adalah tentang bagaimana firman Allah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa fi anfusikum afala tubsirun, yang kemarin masih tetap di dalam pokok bahasan yang sama. Mengapa yang ada di dalam diri atau dirimu sendiri itu nggak kamu perhatikan? Nah, mau memperhatikan diri, tapi cara memperhatikannya, cara membahasnya berbeda. Formulanya tidak sesuai dengan formula Rasul. Maksudnya bagaimana formula Rasul? Rasul formulanya dari siapa? Bukan dari Rasul, ingat itu. Rasul formulanya bukan dari Rasul. Ingat itu baik-baik. Jangan sombong kita, jangan pura-pura ingin mencetas-cetus, mengarang itu, memahami ini, mentafakur ini. Kalau nggak benar, nggak mengerti, nggak usah. Formula Rasul itu dari Allah.
bagaimana Allah ingin menciptakan, ingin menurunkan, ingin mengutus Rasul hanya semata-mata untuk memperbaiki akhlak. Jadi Rasul itu bentuk zahirnya ilmu juga yang Allah ingin supaya kita manusia ini menjadi berubah akhlak kita tadi. Yang daripada akhlak kejahilan, akhlak kebinatangan menjadi akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Itu tujuannya semata-mata, bukan yang lain-lain. Ya. Nah, maka dari itu tutupan-tutupan atas tujuan-tujuan ini selalu dibuka oleh syaitan, oleh iblis serta nafsu, sehingga kita tidak bisa melihat bahwa diri kita itu adalah sebenarnya ingin diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka begitu diri kita ingin diperbaiki, cuman kita tidak tahu dari mana dan bagaimana formulasinya, ini yang kita tidak tahu. Memang kita secara zahirnya, secara dalilnya, secara syariat dalil tahu memang ya Allah menginginkan kita bertakwa, Allah menginginkan kita menjadi orang baik, tahu. Tetapi pada kenyataannya kita tidak tahu sebenarnya. Seperti halnya tahunya orang itu sholat, berpuasa, sholat di awal waktu dan lain sebagainya. Tahu, tetapi kenapa dia sulit melakukannya? Nah, inilah artinya dia ditutup, didindingi oleh hal-hal yang memang untuk membuat dia bisa bertakwa. Nah, apa yang ada di dalam diri kita, nafsu kita tadi, ini sebenarnya adalah, kalau kita perhatikan mengapa Allah menciptakannya, ya, seperti juga di dalam dalil yang telah diungkap di pertemuan kemarin, Bismillahirrahmanirrahim, inna nafsa amaratun bisu, sesungguhnya nafsu itu selalu cenderung di dalam keburukan. Nah, nafsu ini ciptaan Allah. Mengapa Allah menciptakan nafsu buruk ini kepada kita, cenderung kepada buruk, ini maksudnya kepada kita. Nah, makanya nafsu ini dia multifungsi. Dia juga nanti dipakai untuk bukan hanya keburukan tapi kebaikan. Nah, contoh nafsu-nafsu yang baik banyak. Nah, nafsu-nafsu yang jahat juga banyak. Nah, maka dari itu kita terkadang di dalam keawaman kita, karena kita sebagian besar adalah orang awam, maka kita tetap duduk di dalam nafsu yang buruk. Nah, dengan nafsu yang buruk inilah maka kita tersiksa, kita terhukum. Jadi Allah menghukum kita itu dengan Allah menciptakan nafsu itu. Jadi kita jadi ingin berbuat maksiat, kita jadi ingin berzina, ingin mabuk, ingin malas, ingin tidak mau sholat, tidak mau berpuasa, tidak mau beradab kepada Allah dan Rasulnya, serta beradab kepada guru. Ini sebenarnya adalah bentuk nafsu. Nah, apabila kita melanggarnya, maka kita akan terhukum dengan sendirinya. Nah, maka nafsu kita tadilah sebagai alat. Nah, apabila kita gemar untuk melakukan maksiat, itu artinya kita sedang dihukum. Nah, siapa orang yang bisa membuka tabir-tabir nasihat bahwa ini adalah sebuah bentuk hukuman ataupun bentuk kasih sayang dari Allah, ya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberi hukuman itu tentu lebih jauh nilainya daripada makhluk. Makhluk saja, contoh soal orang tua kita, orang tua yang kita sayangi dan yang sebaliknya begitu menyayangi kita. Orang tua saja apabila dia memarahi, apabila dia memukul, ini kan sebab karena kita ada salah, maka kita diberi hukuman. Nah, begitu kita diberi hukuman, ini tandanya orang tua kita menyayangi, sayang kepada kita. Nah, kalau anak orang lain tidak mungkin orang tua kita mau menghukumnya. Kenapa? Karena dia tidak sayang kepada anak orang lain.
Tetapi orang tua kita yang jelas adalah menyayangi anaknya sendiri, anak kandungnya. Maka dirawatnya, maka dibelainya. Apabila dia tidak patuh dan apabila dia melakukan kesalahan maka dihukumnya. Nah, ini tanda sayang. Ya. Nah, ini kaidah-kaidah hukuman-hukuman tadi merupakan tanda sayang. Nah, begitu juga kita diberikan oleh Allah Ta'ala nafsu dan begitu kita melanggarnya, kita dihukum. Dihukum dengan berbagai macam hal. Ya. Nah, dihukum ini kalaulah Allah tentu lebih nilainya daripada makhluk yang namanya orang tua. Tentu lebih sayang lagi, lebih lagi nilainya dari orang tua kita. Ya, jadi Allah bermaksud menciptakan nafsu. Allah menciptakan nafsu ini sebagai alat untuk memberitahu kepada kita bahwa begini loh sebenarnya nanti kalau kamu di akhirat kamu akan mengalami siksa yang lebih pedih. Maka dihukum di dunia ini. Ya, diberi kecelakaan, diberi segala macam kita, kebangkrutan dan lain sebagainya yang memilukan dan memedihkan dan memeningkan kepala. Nah, ini kita diberi oleh Allah rambu-rambu atau diberi oleh Allah peringatan atau alarm. Ya. Nah, ini tanda sayangnya Allah supaya kita jangan tercebur nanti ke dalam api neraka, jangan tercebur nanti ke dalam bentuk-bentuk kesengsaraan di negeri akhirat. Ini begitu cinta dan sayangnya Allah. Maka kita diporak-porandakan, maka kita dihukum di dunia ini. Maka hukuman-hukuman Allah ini adalah bentuk rahmat yang sulit kita bisa membayarnya. Kenapa? Sebagian besar apabila kita ditimpa musibah, bukan terburu-buru kita rasa-rasanya ingin bersyukur membayar, ataupun malah kita menyalahkan situ dan sini, menyalahkan mobil, menyalahkan motor, menyalahkan orang ini, menyalahkan istri, menyalahkan suami, menyalahkan teman, menyalahkan semua, guru apalagi. Yang terakhir menyalahkan guru ini yang lebih dahsyat lagi. Ini sebab guru inilah jadi aku begini gini umpama ini lebih dahsyat lagi. Atau orang bisa bermendendam atau berdendam kepada gurunya sendiri. Ini puncak tipu daya setan yang luar biasa memang. Ini kalau dia membenci teman sesama teman tetangganya itu masih biasa. Karena orang nggak belajar juga, orang-orang yang biasa-biasa nggak sholat nggak apa, semuanya mereka mengalami hal itu. Tetapi kalau orang-orang yang nggak sholat nggak pernah sampai membenci gurunya. Kenapa? Karena orang awam sekali itu nggak ada gurunya memang. Sholat aja belang-belang, zikir nggak pernah, ya kan? Itulah orang-orang yang disebut orang paling bodoh, merugi dunia dan akhirat. Nah, ini fenomena yang terjadi atas hukuman-hukuman atau musibah. Nah, berarti apabila kita sedang mengalami gejala di dalam hati kita, kok sulit hati aku ini bersih, guru umpamanya, ya, bergejolak terus, rasanya ingin menghilangkan dengan istighfar, ini kok susah banget. Ini sama, ini tanda bahwa kita dihukum. Kita tuh dihukum dengan gejolak. Nah, kenapa kita dihukum? Apa salahnya? Ini yang harus kita bertanya. Cari. Apa salahnya? Cari. Mencuri tidak, sholat sudah, iya kan? Apa kalau masalah tentang dalam halal haram sangat dijaga sekali, ya, dalam ilmu fikih syariat maksudnya, ya. Nah, apa salahnya? Oh, ternyata saya ada melanggar. Apa melanggar? Adab umpamanya kepada orang tua, misal begitu. Adab kepada guru, misalnya begitu. Nah, ini tanpa kita terasa, tanpa kita bisa melihat, ya, yang namanya adab kita kepada orang tua dan guru itu apabila terlanggar, nah maka kita akan dihukum. Kita akan dihukum. Ya.
Makanya ada sampai yang misalnya sakit ini dan itu, umpamanya bagi yang kena sakit, kena musibah, demikian juga ya. Nah, jadi intinya sekarang patuh-patuhlah kepada orang tua dan kepada guru. Jangan membantah apa yang dikatakannya, jangan menyangkal dirinya maupun dari perbuatan maupun lisannya. Jangan disangkal di dalam hati maupun secara langsung, apalagi dibahas kepada seluruh kawan-kawan tolabah, sehingga mereka menjadi seakan-akan mau juga menghakimi gurunya atau orang tua ya. Nah, ingat itu. Jadi kenapa sampai kita sulit bisa menghilangkan sakit hati, ataupun ini adalah bentuk-bentuk kita dihukum oleh Allah. Dan cepatlah segala bertaubat, bahwa sesungguhnya Allah menginginkan kita nanti mati dalam keadaan yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sementara kita sudahi dulu, mudah-mudahan akan memberikan manfaat yang besar bagi diri kita. Usikum wa nafsya bitaqwallah, la haula wa la quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.